Oke, ya jadi terima kasih tadi Mega udah diingetin untuk ngerekam. Jadi kita kali ini mau buat tabel fakta ya. Jadi tabel fakta ini merupakan adalah salah satu tabel yang krusial ya. Jadi ketika teman-teman membuat data warehouse, kenapa? Karena semuanya nanti akan terintegrasi dengan tabel fakta ya. Jadi semua tabel dimensi yang ada di dalam data warehouse yang sudah teman-teman create, nah itu nanti akan di-joinkan atau apa namanya, relasikan dengan tabel fakta yang ada. Jadi fakta penjualan kalau dalam kasus kita ini ya. Nah, di sini kita membutuhkan uh, apa namanya, keempat tabel dimensi yang sudah kita create ya. Itu yang pertama. Selanjutnya kita juga membutuhkan tabel OLTP ya. Jadi kalau teman-teman, sebentar saya buka SQL Job dulu. Nah, jadi juga kita nanti tetap membutuhkan tabel transaksi ya. Jadi tabel transaksinya salah, OLTP. Nah, ini TR penjualan ini ya. Nah, ini juga sudah saya insertkan datanya ya. Jadi nanti isinya adalah tabel data ini ya, di dalam tabel uh, fakta beserta nanti ya. Jadi ada sesuai ini, jadi ada SK produk, SK karyawan, SK waktu, SK cabang, dan juga jumlah unit dan juga total jualnya ya. Nah, ini cukup banyak nanti yang dijoinkan, jadi kurang lebih kita juga akan join ke tabel harga juga nantinya ya teman-teman. Jadi di akhir, karena di sana di TR jual ini hanya ada jumlah pembelian ya. Jadi dia tidak ada total harganya, otomatis harus kita eh apa namanya, kalikan dengan mana dia, produk ini sepertinya. Nah, otomatis akan kita kalikan dengan harga produk ya, sesuai dengan kode produknya begitu ya. Kode produknya nanti kita sesuaikan dengan harga yang berlaku, sehingga nanti kita tahu berapa ininya, harganya dari produk tersebut. Coba kita sorting. Nah, ini ya, nanti bagaimana caranya melakukan integrasinya ya, nanti akan kita coba sama-sama. Karena di sini di harga produk ini kan tidak hanya ada apa namanya, satu harga saja ya. Jadi untuk kode produk 001 itu akan berbeda di harganya setiap tanggalnya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Jadi harga harian yang akan kita gunakan. Terus nggak ada lagi ya. Oke, kode produk. Oke, nah sekarang baru kita coba ya. Jadi seperti biasa kita buka Pentaho-nya. Mana dia? Fonts. Oke, kita tunggu. Tunggu ya, si loading.
Oke, nah jadi seperti biasa yang pertama kita file new dulu ya. File new transformation ya. Jadi eh, kita sudah punya, coba kita sudah punya database koneksi ya. Karena ini sudah memang bawaan dari sebelumnya. Jadi nggak perlu buat koneksi database karena nanti kita akan connect ke apa namanya OLAP ya, dan juga ke OL TP-nya begitu ya. Nah, jadi selanjutnya yang akan harus kita lakukan adalah, nah kita ambil adalah tabel input ya. Jadi tabel input yang pertama kita ambil itu adalah tabel input. Ini adalah tabel transaksi ya. Jadi tabel transaksi. Nah, tabel transaksi ini kita ambil dari OLTP ya, teman-teman. OLTP kita biasa get select statement ya untuk mendapatkan tabelnya. TR penjualan, oke. Nah, kalau di punya teman-teman kayaknya masih kosong ya. Jadi nanti saya kasih apa namanya query-nya untuk insert datanya. Nggak terlalu banyak datanya, saya insert kan cuma 1000 berapa ya, 1100 kalau nggak salah. Jadi datanya nggak terlalu banyak. Selanjutnya kita inputkan lagi satu tabel ya. Jadi karena sesuai dengan skemanya ya, jadi dia connect apa namanya, bukan connect, berelasi dengan dim karyawan, dim waktu, dim produk, dan juga dim cabang. Nah, coba kita relasikan dulu dengan dim apa ya, dim cabang misalnya ya. Dim cabang ini di OLAP ya. Jadi dim cabang itu adanya di OLAP ya. Nah, jadi jangan sampai salah ya. Kalau yang dim itu sudah data warehouse, jadi dia masuk cari di yang OLAP-nya, database-nya, atau disesuaikan dengan nama teman-teman. Dim cabang sudah di oke. Yes, kalau sudah di oke saja, nggak usah di preview karena harusnya datanya sudah bisa diambil. Nah, selanjutnya baru kita lakukan join dengan menggunakan stream lookup. Nah, seperti ini ya. Jadi kita sambungkan dulu home-nya. Nah, kalau sudah, kita klik 2 kali, join satu gitu misalnya ya. Ini dim cabang. Nah, kita lihat ini apa namanya, skemanya seperti SK cabang ya ya. Nah, kode cabang itu misalnya lookup. Oke, ini nggak mau pas dia. Kita ubah dim tabel transaksi. Kita hapus dulu deh karena nggak mau pas dia tadi. Kita klik lagi sekali deh, tabel transaksi. Oke, jumlah pembelian, kode cabang, tanggal transaksi, oke. Di sini nggak mau nih. Kode cabang, nah ini dia kode cabang, SK cabang, kode cabang, SK cabang. Nah, ini kode cabang dengan kode SK cabang, kode provinsi ya. Kita munculin SK cabangnya. Oke. Nah, coba kita preview deh. Lu mau nggak dia dapat hasilnya?
Jumlah pembelian, SK cabang, oke, tanggal transaksi, kode cabang, kode kasir. Oke, dapat ya. Jadi sudah didapatkan ini SK cabangnya. Jadi yang akan kita ambil SK cabang. Oke ya. Nah, intinya adalah kita nanti akan mengambil SK cabangnya ya. Kalau sudah, kita close saja dulu. Kita stop. Nah, di sini jadi artinya kita sudah dapat apa namanya, join antara tabel transaksi dan juga cabang ya, yang nanti akan kita ambil itu adalah SK cabangnya. Ini namanya join cabang. Nah, kalau sudah, baru kita lakukan join kepada tabel berikutnya ya. Jadi tadi sudah ada cabang, selanjutnya mungkin produk ya. Jadi nggak urut. Input, sama juga kita cari tabel inputnya. Nah, ini ambilnya sama dari OLAP ya. Get statement, tabel dim apa tadi, produk ya. Oke, yes. Kalau sudah kita oke, kita ambil lookup streamnya. Baru ini kita arahkan hubnya. Ini jangan lupa diubah dim produk. Jadi supaya ingat tabel apa saja yang sudah kita tarik datanya. Join produk. Masuk. Nah, kalau sudah, kita lookup stepnya. Tadi apa ya? Dim produk ya. Dim produk itu lookupnya kode produk dengan apa aja dia, kode produk ya. Jadi kode produk dengan kode produk yang akan kita ambil adalah kode SK produk ya. Jadi kode produk yang ada di tabel apa namanya, transaksi ya. Jadi kalau teman-teman lihat tabel transaksi, ini ada kode produknya ya. Jadi di ini juga ada kode apa namanya, kode di mana namanya, di tabel produk juga ada kode produknya ya. Jadi dia sudah mau sesuai. Oke, ini ada tanggal transaksinya ya. Kode produk kalau sudah kita oke. Jadi kita preview produk. Nah, ini sudah dapat ya produk. Oke, kalau sudah kita close. Nah, sekarang baru kita joinkan dengan tabel karyawan ya. Jadi sama, ambil lagi inputan di tabel karyawan. Mana dia, tabel karyawan? Oh, tabel input, sorry. Ini adalah dim karyawan. Terus kita ke OLAP ya. Dim karyawan. Oke. Nah, yes. Nah, nggak usah di preview, langsung aja oke. Nanti sekalian setelah dilakukan join. Nah, ini lookup
trim lookup sama ya. Jadi ini menggabungkan beberapa tabel sebenarnya teman-teman ya. Jadi kalau di MySQL itu sebenarnya kita bisa sekalian melakukan join tabel ke apa namanya masing-masing tabel dalam satu perintah, tapi kalau di sini dia di step by step. Sebenarnya sama juga sih step, jadi harus join antara tabel transaksi dengan dim karyawan dulu, setelahnya itu apa namanya kalau di query ya, setelahnya itu gabung dengan dim produk, setelahnya itu baru join lagi dengan dim karyawan. Cuman memang jadinya dia satu query sebenarnya begitu. Nah, kalau di sini dia kelihatannya panjang tahapannya. Padahal sebenarnya sama sih. Ini kita sambungkan hubnya dulu ya. Oke, nah kalau sudah kita join apa tadi? Karyawan. Ya, lookup step dim karyawan. Field yang akan kita gabungkan adalah kode karyawan. Di sini sama juga kode karyawan. Field yang akan kita ambil adalah SK karyawan. Terus di oke. Nah, coba kita preview. Nah, ini ada yang error nih. Terus kode karyawan tadi kita cek ada nggak? Oke, kode kasir ya, salah. Kode kasir. Jadi kode karyawannya ini kayaknya dapatnya dari apa namanya dim karyawannya. Jadi harusnya adalah kode kasir ya, sesuai dengan OLTP-nya yang ada di tabel transaksi penjualannya itu tidak ada kode karyawan ya, yang ada adalah kode kasir. Nah, kasirnya itu ya karyawannya itu sendiri. Oke, coba kita preview. Nggak berhasil. Oke, berhasil ya. Jadi mudah ya. Step by step dengan catatan teman-teman harus tahu joinnya dengan mana dan mana ya. Jadi kalau di query join mungkin masih ingat select bintang from apa namanya nama tabel A, inner join tabel B, terus on. Nah, onnya ini yang untuk menggabungkan atau me, apa namanya lookupnya ini. Jadi fieldnya dengan field apa, begitu ya onnya. Ya, jadi kalau masih ingat query-nya, sehingga nanti dia bisa ketemu datanya. Jadi kalau datanya berbeda, dia nggak akan mau match. Ya, jadi pada saat melakukan join sebenarnya yang jadi patokan itu adalah datanya. Walaupun tabelnya itu namanya berbeda, kayak ini kode kasir dengan kode karyawan itu kan berbeda nama fieldnya ya. Nah, nggak masalah, yang penting nanti yang dijadikan patokan itu adalah datanya, begitu. Karena kalau teman-teman lihat di sini datanya, nah ini sama dengan data kode karyawan, ya. Jadi itu yang dijadikan patokan. Nah, bukan namanya. Kalau namanya berbeda, ya nggak masalah, yang penting datanya sama, ya. Nah, kembali lagi dibuka-buka ininya. Apa namanya MySQL-nya ya, basis datanya di pelajaran basis data. Nah, selanjutnya kita akan menggabungkan dim waktu ya. Nah, ini yang agak bingung nih, dim waktu. Coba kita lihat dulu datanya. Oke, dim waktu kuartal tahun Januari. Wah, ini gimana cara joinnya ini ya? Hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oke. SK waktu, hari, tahun. Ini sepertinya agak kurang tepat nih dim waktunya nih. Sementara yang penjualannya seperti ini dia 2008.
12 0712. Wah, ini gimana cara joinnya ya? Datanya berbeda dia. Tanggal, bulan, kuartal, tahun. Oke, tunggu sebentar. Saya coba lihat yang di. Tunggu sebentar. Nyalain boboiboynya. Nah, coba saya kembali ke dim waktu dulu ya teman-teman ya. Sepertinya harus eh, karena tanggalnya dia tidak sama ini. Penjualan dan juga waktu. Tunggu sebentar. Hmm, mana dia nih? Nah, coba kita ini kita delete dulu, yes. Jadi select value-nya, kita preview glance. Oke, jadi ada kuartal, hari. Nah, ini kita tambahkan sepertinya lagi satu ya teman-teman. Nah, dia kuartal. Nah, ini ya. Jadi coba saya get field dulu lagi satu. Itu adalah tanggal. Tanggal hari, tanggal awal, tanggal selanjutnya. Coba saya preview dulu. Kok nggak muncul dia? Tunggu dong sebentar. Oh, nggak di save tadi. Kuartal, tanggal selanjutnya. Enggak ya. Bulan, kuartal, nama waktu, tanggal. Nah, kayaknya tanggal ini deh. Kita oke. Kita preview. Oh, nggak boleh ini sama tanggal. Nah, ini ya tanggal baru ya. Jadi kita nanti akan joinkan ini dengan tanggal
transaksinya, sehingga nanti emang apa namanya bisa match ya. Karena kalau nggak gitu nggak bisa dia. Kita close, coba kita buat dulu ininya, apa namanya, outputnya. Nah, untuk teman-teman yang udah buat apa namanya dim waktunya, nah mungkin sedikit dimodifikasi ya untuk datanya sehingga nanti bisa dicocokkan dengan ininya. Nah, jadi tadi sudah berhasil ya teman-teman. Nah, sekarang kita baru input dim waktunya ya. Jadi dim waktunya ini akan kita joinkan ke dalam eh, apa namanya data yang sudah kita lakukan join tadi ke beberapa tabel. Pertama ada tabel transaksi, ada tabel cabang, ada produk, ada karyawan ya. Nah, baru selanjutnya kita joinkan tadi ke tabel waktu. Nah, tabel waktu tadi ada sedikit masalah karena pada saat apa namanya sebelumnya saya lupa memasukkan tanggalnya ini. Sementara pada saat kita harus melakukan join datanya harus sesuai ya. Seperti itu. Jadi harus ditambahkan satu field baru pada tabel waktu yaitu adalah tanggal. Sehingga nanti bisa match dia dengan tanggal transaksinya yang ada di tabel penjualan atau data yang sudah kita apa namanya ekstrak ke dalam sponsnya ya pentahonya ya. Jadi kalau sudah bisa ya sekarang kita tinggal narik tabelnya dim waktu ya. Nah, koneksinya ke OLAP. Selanjutnya dim waktu ya. Oke. Yes. Oke, nah kalau sudah kita apa namanya join dengan menggunakan lookup stream.
Stream lookup ya. Nah, ini kita ambil data yang dari sebelumnya, yang join yang sudah dilakukan sebelumnya, baru kita gabungkan dengan dim waktu. Join waktu. Nah, kalau sudah join dim waktu ya. Ini tanggal baru yang tadi ya. Dengan salah. Tanggal apa tadi namanya ya di sini ya? Tanggal transaksi ya. TGL transaksi dengan tanggal baru. Nah, field yang akan kita ambil adalah SK waktu. Nah, kalau sudah kita oke, sekarang baru coba kita preview. Oke, berhasilkah? Oke, berhasil 93. Pada 93 ini. Ya, jadi dia 2008 bulan 4. Nah, oke, berarti ini satu-satu ya, ini ya sesuai ya. Loncat ya, jadi dari bulan 1 ke bulan 4 jadinya langsung. Nah, dari sini kita bisa tahu harinya hari apa, transaksinya dilakukan, tanggalnya tanggal berapa, begitu ya sebenarnya ya. Nah, kalau sudah kita close ya, juga kita stop. Nah, sekarang baru kita join dengan yang terakhir itu adalah apa namanya, harga. Ya, jadi harga harga apa namanya, jualnya. Kenapa? Karena yang seperti yang saya tadi katakan, jadi di penjualan ini baru ada jumlah pembeliannya saja ya. Nah, ininya belum ada apa namanya, jumlah harganya belum ada. Sementara di start skema kita membutuhkan total jualnya berapa begitu. Nah, total jual otomatis harus dari harga harian ya dikalikan dengan TR penjualan begitu ya. Oke, sebelum ke sana mungkin saya izin ke toilet sebentar teman-teman ya. Eh, Baik, Pak. ya, oke. Gimana? Nggak mau suara? Ini udah nak. Tungguin ya dulu nonton.
Oke, kalau sudah, jadi selanjutnya kita ya, jadi sudah sampai di dim waktu ya. Jadi kita sudah dapat data waktunya juga ya. Kita preview tadi. eh, Nah ini ya, jadi kita sudah dapat jumlah pembeliannya, SK cabang, SK produk, SK karyawan, dan juga SK waktu. Yang nanti SK waktu ini bisa kita olah sesuai dengan nama harinya, misalnya bulannya dan lain sebagainya. SK karyawan juga sama ya, karena di dalamnya sudah ada nama karyawan. Saya lupa ya ada apa saja di sana ya. Produk juga sama, jadi nanti bisa di sort by kategori dan lain sebagainya. Cabang juga sama, nanti bisa dilihat juga berdasarkan kota atau provinsinya kalau nggak salah ya. Nah, tinggal nanti kita tambahkan satu, yaitu total harganya. Jadi total harga diambil itu dari eh, harga harian. Ya, jadi yang menentukan, jadi per produk itu harganya berbeda-beda ya. Per cabang juga beda-beda otomatis ya. Jadi supaya aman, nanti harus kita joinkan parameternya itu ada 3 ya. Jadi ada kode produknya, tanggal berlakunya, dan juga mungkin nanti cabangnya ya. Wah, ini cabangnya ada 1000. Coba kita lihat cabang 65. Enggak, cabangnya cuma satu ya, tapi produknya per harinya itu beda harganya. Oke, nggak apa-apa, kita nanti tambahkan cabang, siapa tahu di sela-selanya ini ada yang berbeda kodenya ya. Karena kalau sesuai cabang, ini kode cabang itu ada 1 sampai 63 ya. Sampai 63 sampai 100, 500 ya. Sementara di harga harian sepertinya belum semua nih, hanya 65 saja. Jadi harus kita joinkan dengan parameternya 3 itu. Jadi ada kode produk, kode cabang, dan juga tanggal berlakunya, sehingga nanti memang harga tersebut yang didapatkan ya. Jangan sampai nanti harinya beda, sementara di sini harganya berbeda, tapi karena kita lupa joinkan tanggal berlakunya, nah itu juga nanti akan berbeda harganya ya. Oke, jadi lumayan sedikit kompleks itu joinnya. Nah, selanjutnya kita ambil tabel inputan ya. Input tabel dim, kok dim, apa namanya, harga ya. Jadi harga ini kita ambil dari OLTP. Ingat, jangan sampai salah ya. Kalau salah pun nggak didapetin tabelnya. Jadi gunakan OLTP. Kita ambil MS harga harian. Oke. Yes, kita oke, nggak usah di preview. Terus kita gunakan lookup stream lookup ya. Nah, kita buatkan hubnya, join harga. Nah, fieldnya ini kita ambil, coba kita lihat. Lookup stepnya harga. Mana dia? Kode produk ya, dengan kode produk. Wait. Kode produk. Adakannya kode produk. Selanjutnya kode cabang dengan kode cabang ya. Terus tanggal transaksi dengan tanggal berlaku ya. Jadi yang di sini itu adalah
harga, tabel harganya yang di sini itu adalah data yang sekarang kita sedang olah ya. Nah, ini jadi dia dijadikan dijoinkan dengan parameter 3 ini. Yang akan kita ambil itu adalah harga berlaku cabang. Kalau sudah kita oke, nah coba kita preview. Kalau ada salah parameter joinnya, nah akan error dia di sini. Oke, kalau seperti ini, wah nul hasilnya. Nggak error, tapi hasilnya nul. Wah, sama aja. Ada yang nul, ada yang ini ya. Apa dia penyebabnya nul? Harga berlaku cabang 65. Oke, sebenarnya yang nul ini bisa kita ini sih ya, nggak apa namanya, kita buat nol, cuman harus tahu dulu kenapa kok bisa nul dia. Ada kemungkinan tanggal transaksinya tidak ada di, coba kita lihat ya. Oh iya, kode cabangnya 47. Sementara kode cabang dan kode produknya tidak ada yang, oh iya, yang ada hanya 65 ya. Yang ada ya hanya 65. Oke. Ya udah nggak apa-apa. Nah, yang nul ini kita eh, apa namanya, benahi ya. Jadi nul, yang nul itu kita buat nol. Coba if field value is null. Nah, jadi supaya nggak error nanti pada saat dilakukan kalkulasi, kita tambahkan coba yang ini. Apa namanya? If field value is null ya. Kita coba replace value null. Replace select field ya. Nah, jadi kita pilih fieldnya apa ya, tadi apa, harga berlaku cabang, replace by value, mau diubah ke apa, 0 ya, set empty string. Nah udah, kalau sudah kita oke. Kalau sudah kita preview. Nah, jadi yang 0 tadi itu menjadi 0, sisanya itu normal. Nah, kenapa 0? Karena tadi cabangnya itu hanya yang 65 saja yang ada di database, teman-teman ya. Jadi yang kita punya 1000 berapa ini, 5000 data ini ya, ini 65 saja, cabang 65 ya, jadi nggak ada yang lain. Sedangkan di tabel transaksinya, nah ini kita lihat ada cabang 047. Nah itu datanya nggak ketemu, sehingga dia nul. Nah nul ini harus kita akomodasi ya, supaya tidak jadi error nanti. Nah itu kita nolkan saja harga berlaku cabangnya ya. Nah, kalau sudah kita close, sekarang kita lakukan kalkulasi. Ya, jadi tadi kan belum dapat itu harga totalnya, hanya baru dapat harga berlakunya. Nah, sekarang akan kita coba untuk harga totalnya. Ya. Tool kalkulator. Oke, kalkulator. Ini cukup panjang ininya. Apa namanya? Stepnya ya. Jadi kalkulator, new field, total, apa tak namanya ya? Sorry, total jual, jumlah unit ya, total jual, total jual. Nah, kalkulasinya gampang aja. A kali B ya, oke. Field A itu adalah jumlah pembelian,
field B itu adalah harga berlaku cabang. Sudah kita oke. Kita preview. Nah, 0,000. Nah, kita dapat nih harganya, ya. Oke. Oke, aman. Kalau sudah, ini harusnya sudah benar ya karena sudah hitungan dari sistem. Bukan, maksudnya dari komputer, ya dari aplikasinya. Jadi harusnya sih tidak perlu dicoba lagi. Jadi harga berlaku dikalikan dengan mana dia jumlah pembeliannya 18, ya. Harusnya sih benar ya. Nah, kalau sudah, ini kita apa namanya select value ya. Jadi kita filter value-nya. Select value ini saya taruh di atas saja. Oke, select value. Nah, ini value apa saja yang mau kita tampilkan, misalnya SK cabang, SK karyawan, SK produk, SK waktu, total jual, dan juga jumlah pembelian. Nah, kalau sudah di oke, ya. Nah, kita preview lagi sekali. Nah, hasilnya seperti ini, ya. Jadi ada SK cabang, SK karyawan, SK produk, SK waktu, total jual. Kalau sudah kita close, datanya sedikit sih, 1000 datanya. Jadi ini nih kita preview padahal 1000 teman-teman. Ya jadi tapi nggak kerasa dia. Kita stop dulu. Seharusnya sih datanya lebih banyak ya, cuman apa namanya kalau sekalian di input ke dalam database nggak mampu dia databasenya, jadi harus bertahap. Jadi baru sempet tadi 1000 sekian saya inputin. Jadi ini udah 1000 ya. Terus select value. Nah, ini udah 1000 row yang ditampilkan ya, tapi rasanya masih kurang banyak aja ya datanya ya. Oke. Nah, kalau sudah kita stop. Nah, sekarang baru kita step terakhir itu adalah apa namanya membuat outputnya ya. Di output tabel output. Nah, ini di atas saja saya buat. Ya, main output step. Sudah kita ke OLAP ya. Jangan lupa targetnya adalah fakta apa namanya penjualan. Nah, kalau sudah SQL INT double, oke. Jumlah pembelian INT skewed, oke. Close. Nah, di sini baru kita run. False, yes. Penjualan, save. Semoga tidak ada masalah. Loh, belum kita run, belum di run ya. False. Coba ya saya lihat dulu ya. Oh, nggak keluar hijau-hijau dia. Oh, udah muncul ternyata. Beuh. Wait. Kok udah mau ke execute dia? Hmm. Oke, stepnya tabel output. Review. Wah, kenapa error?
lagi dia. Target tabel bener nggak mau. Sorry. Fuck jualan. Oke. Yes. Nah udah ya. Jadi tadi itu ternyata ketika di tabel output ini sudah saya pilih target skemanya kemana, SQL, terus ini nah kayaknya saya cancel atau saya close, jadinya nggak kesimpan dia koneksinya ke apa, target skemanya, target tabelnya ke mana. Jadinya yang tadi berhasil dieksekut itu adalah membuat apa namanya tabel fakta penjualan, tapi untuk insert datanya itu tidak bisa karena ya tadi targetnya itu belum tahu kemana. Nah coba yang ini kita refresh, terus kita preview datanya. Nah ini sudah masuk ya, jadi datanya seperti ini saja. Ini ada 1000 data. Kalau di sini kerasa dia banyaknya. 1189, cuman sedikit tapi yang isi ya. Coba saya select ya, select bintang from pak penjualan where total jual tidak sama dengan 0. Nah jadi yang ada angkanya hanya 132 row teman-teman ya. Ini yang ada datanya, sisanya 0 semua. Jadi agak kurang enak sih kalau nanti di preview ke ini Power BI. Nah itu kenapa? Karena ya tadi itu di harga harian itu tidak apa namanya, tidak semuanya terlihat ininya. Ya jadi tidak semua terlihat cabangnya, itu yang pertama. Dan di TR penjualan juga di cabang 065 itu tidak semua datanya saya masukkan. Ya jadi hanya beberapa saja. Jadinya ya kurang variasi nanti datanya. Ya, jadi hanya sedikit saja yang di cabang 6065 ya. Nah, cuma segitu aja. Tanggal transaksi. Coba nih saya select di sini ya. Ini pada 500 loh datanya. 528 data. Berarti cabang 065. Nah, ada banyak pengaruhnya, entah itu kode produknya tidak match ataupun tanggal transaksinya juga, dan tanggal ininya juga tidak ditemukan. Harusnya sih ditemukan ya. Ya, tabel penjualan, tabel. Oke, nggak apa-apa deh. Nah, kalau sudah dapat ini ya, jadi sudah kita buat tabel fakta penjualan ya. Jadi hasilnya seperti ini. Apa namanya, SK cabang, coba SK dim cabang 65 itu Surabaya ya. 65 itu 65 penjualan 65 nah dia 65
total jualnya juga ya. Nah ini ternyata ada yang 0 juga total jualnya 65. SK cabang sama dengan 65. Nah ini ada yang 0, ada yang 0, ada yang berisi. Jadi banyakkan yang tidak isi nih. Ini harus saya cek dulu berarti. Nah coba kita lihat di sini dulu ya, kalkulatornya kita preview. Oke, jadi yang 65. Nah 65 yang kosong ini apakah dia penyebabnya? 7 produk 14. Produknya 14. Coba kita lihat ya. Harian, pentabel. Tanggalnya berapa dia? Tanggal 7, tanggal 19 bulan 7 ya. Coba kita select from MS, harga, harian, where, TGL berlaku sama dengan 2008 strip 07 strip 19 ya, strip 19. Nah kita lihat di sini ada nggak? Wah nggak ada. Bener dia error dia ya. Maksudnya bukan error sih, nggak muncul datanya karena di tanggal 19 bulan 7 masa sih nggak ada ya. Oh iya nggak ada, dia sampai tanggal 8 ternyata 2008 bulan 8 13. 13 ya, nggak muncul. Jadi yang 07 nggak muncul, setelahnya itu aja muncul. Makanya datanya yang apa namanya, yang cabang 65, nah itu produknya nggak bisa semua tercover karena tanggalnya itu nggak lengkap dia. Oke, jadi itu ya teman-teman, kalau datanya kurang baik ya, jadi kita juga akan mendapatkan sedikit hasil pengolahan datanya juga nggak begitu maksimal, dalam artian nggak apa namanya, hasilnya itu nggak bagus ya. Jadi ada beberapa data yang memang tidak bisa kita tarik ya, bukan nggak bisa ditarik sih, dalam artian nggak bisa di ini, nanti nggak bisa memunculkan informasi ya karena datanya nggak match dia. Jadi yang bisa digunakan ya setelah tanggal tersebut jadinya begitu ya. Nah itu tadi untuk kita membuat apa namanya apa namanya, tabel faktanya ya pada data warehouse. Jadi ini sudah berhasil kita membuat. Nah cuma memang datanya kurang lengkap sehingga hasilnya juga kurang maksimal ya. Nah mungkin nanti saya coba cari-cari lagi datanya karena harusnya itu lengkap ya. Jadi data transaksinya juga harusnya lengkap dan data harga hariannya itu harusnya juga lengkap sehingga bisa match dia. Nah kalau sudah apa namanya, lengkap semua ya, jadi teman-teman bisa lihat ada dim cabang, dim karyawan, dim produk, dim waktu, dan fakta penjualan. Nah ini baru kita koneksikan ke dalam Power BI ya. Jadi setelah ini semuanya lengkap, nanti kita koneksikan ke dalam Power BI. Nah kita coba dulu ya Power BI. Nah teman-teman bisa download Power BI desktop. Ini saya baru tadi download ya. Jadi belum dapat nyoba. Kita coba dulu ya. Karena kalau nggak salah itu di Power BI ada nginstal pluginnya ya.
untuk melakukan koneksi kalau nggak salah, saya lupa. Nah, ini kita coba dulu deh. Semoga nggak ada yang ribet ya. Nah, oke, kita close saja ya, nggak usah beli license ya. Terus kita get data. Nah, ini ininya banyak, apa namanya, resource-nya ya, jadi sumber datanya ada banyak. More. Nah, kita pilih MySQL sesuai dengan ininya kita, apa namanya, data warehouse-nya kita disimpan di mana ya. MySQL. Nah, ini ya, jadi ada banyak, ada SQL Server, SQL Server Database, bisa juga dari Excel ya, bisa juga JSON, bisa MySQL pastinya. Terus nah, ini ada banyak sih ya, Microsoft Azure juga ada, Azure SQL Database. Jadi gini ya, kayaknya yang terbaru deh. Coba kita pakai MySQL Database Connect. Nah, ternyata dia minta konektor, disconnector required, learn more. Oke, sepertinya saya harus download. Nah, coba kita download terlebih dahulu ya. Karena dia ternyata diarahkan ke, nah, diarahkan ke sini ya. Nah, jadi nah, ini dia MySQL connector. Kita coba install aja. Jadi tadi begitu klik learn more, nah dia langsung mau langsung diarahkan ke apa namanya, untuk download. Next, next, finish. Nah, sekarang kita coba restart ya, Power BI-nya. Harusnya sih bisa ya. Get data more. Nah, Power BI ini free kok teman-teman ya, jadi nggak perlu apa namanya, berbayar. Tapi kalau mau bayar boleh, tapi dia cuma disuruh buat akun ini aja, apa namanya, Microsoft aja, jadi tidak berbayar. Nah, kita coba. Mau, mantap. SQL database-nya, servernya kita ketikkan localhost ya. Database-nya adalah OLAP ya. Advanced option kita lihat nggak perlu, kita oke. Bener ya OLAP ya, PHI OLAP, back PHI OLAP. Nah, use ini ya, usernya kalau punya saya root, passwordnya kosongin aja ya. Jadi apa namanya, ikutin server MySQL-nya teman-teman ya. Nah, kalau sudah kita konekin, salah. Oh, sorry, database username. Nah, jadi jangan klik Windows, klik database-nya ya. Username-nya root,
ya, passwordnya kosongin aja, baru kita connect ya. Jadi jangan klik Windowsnya, klik database-nya. Jadi nanti pilihan defaultnya adalah Windowsnya, nanti selanjutnya klik database-nya. Ini autentikasinya dari Windowsnya kayaknya. Nah ini saya kurang tahu, jadi sebaiknya gunakan yang ini aja. Kalau sudah, kita connect. Oh, oke. Description. Apa yang terjadi? Nah ini ya, jadi sudah ke apa namanya, bisa koneksi. Yang mana yang mau di load, kita load semuanya. Ini centang aja semuanya. Nah ini udah ada langsung preview evaluationnya ya. Nah ini kita load aja. Ini kalau datanya banyak agak lambat, tergantung device-nya juga ya. Jadi kalau device-nya kencang biasanya cepet ya. Oke, waiting for the. Nah, oke, sabar ya. Loading data to the model. Nah, ini agak lama ngelutnya. Oke, udah berhasil di load. Nah, fieldnya nanti akan muncul di sebelah teman-teman ya. Sudah terlihat fieldnya, tabelnya. Nah, tapi kita jangan ke sana dulu. Kita ke sebelah kiri yang dari sisi model. Nah, di sini ini kita harus tahu bagaimana relasinya dia. Jadi kalau relasinya tidak ketemu, nah ini akan kacau dia. Ya, jadi ada fak penjualan, oke. Relasinya sudah ke semua tabel belum? Nah, ini sih sebenarnya sepertinya sudah ya. Jadi total jual oke, coba kita cek dulu ya. Manage relationship. Jadi kita bisa ngecek relationship-nya. PHI dim karyawan, kode cabang, tabel kolom, bank, PIOLAP, dicentang. Oh, edit. Nah, ini juga bisa diatur ya many to many-nya ya. Jadi ini saya kode cabang single. Oke. Dim karyawan cabang, dim penjualan cabang. Waktu, oh ini. Oke, ini nggak perlu. Ini perlu. Kita close. Ini sebenarnya nggak perlu nih. Yes.
Nah, jadi di sini, kok malah hilang dia? Wah, hilang dia, guys. Delete nih harusnya ini, harusnya yes. Ini yang harusnya di delete. Oke, kita load ulang aja ya. Kita close dulu ini ya. Dan save. Soalnya UI-nya berbeda dengan yang lama ya. Jadi agak bingung saya untuk ngatur relasinya. Jadi di Power BI itu setelah kita load, dia biasanya otomatis auto deteksi relasi. Ya, karena kita kan sudah meng-create apa namanya, dia sebenarnya nggak detect sih, karena kita pada saat nge-create database, sorry tabelnya juga itu nggak nge-create reference untuk foreign key antara satu tabel dengan tabel yang lain, tapi sepertinya dia detect by nama fieldnya. Kalau nama fieldnya sama tapi di tabel yang berbeda, nah itu diasumsikan sebagai apa namanya, relasi ya. Nah, itu asumsi saya aja sih. Jadi sepertinya Power BI mendeteksi hal yang seperti itu. Sehingga apa namanya, dia otomatis membuatkan relasinya. Nah, muncul pertanyaan, Pak, gimana kalau kita nggak ada relasinya pada saat membuat apa namanya, melakukan load data ke dalam uh, Power BI-nya. Nah, ketika kita nggak memunculkan relasinya, jadi pada saat kita melakukan apa namanya, visualisasi data, dia nggak akan terhubung. Ya, jadi misalnya kita mau menampilkan berapa barang yang terjual itu berdasarkan fakta, tabel faktanya, jadi berapa total jumlah yang terjual, berapa harganya, terus apa nama produknya. Nah, itu nggak akan nyambung dia, jadi nggak akan bisa dihubungkan. Jadi wajib harus direlasikan kalau kita menggunakan Power BI ya. Nah, kita coba ulang connect ya, walaupun tadi agak cukup lama untuk ini. Paling nggak bisa dulu untuk contohkan sedikit visualisasinya ya, database-nya PHI OLAP, nanti supaya teman-teman juga bisa nyoba di rumah. Nah, tunggu sebentar. Kita centang ya. Ini agak makan waktu lama. Oke, nah ini sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita masuk ke relasi ya. Jadi yang sebelah kiri ini kita ulang untuk memetakan relasinya ya. Nah, ini coba kita delete. Relationship, yes. Nah, jadi relasinya itu hanya ada di ini saja ya, antara 4 tabel cabang dengan satu tabel dimensi, 4 tabel dimensi dengan satu tabel fakta ya. Ini coba kita klik.
Jumlah pembelian, coba kita klik SK cabang dengan SK cabang, oke. SK produk, oke. SK waktu dengan SK waktu. Nah, ini udah benar sih. Ya, oke, karena udah sesuai semuanya. Oke, nah, yang kayak ada sigma ini ya, ya ini adalah istilahnya itu. Coba saya balik ke sini. Ya, jadi dia itu merupakan seperti, nah itu nanti yang bisa divisualisasikan berbentuk bar, entah itu pie chart dan lain sebagainya. Misalnya saya ambilkan pie chart ya. Nah di sini, kita masukkan, kita ambil dari fakta penjualan. Nah ketika begitu kita klik yang ini ya, nah dia masuk biasanya otomatis ke value ya. Jadi total jual juga sama, dia otomatis biasanya masuk juga ke value. Begitu. Ya di sini jadi jumlah pembelian, total jual, cuman kita harus juga masukkan misalnya berdasarkan waktu nih. Bulan, hari, begitu ya. Nah, ini ada legendnya bulan. Jadi karena satu, oke, coba tunggu sebentar, jangan pakai pecat deh. Kita pakai yang gampang dilihat. Ini dulu. Jumlah total jual. Oke, total jual tahun, bulan, tahun ya. Tahun 2008, kuartal, bulan, dan juga hari. Nah, itu misalnya. Jadi di sini di awalnya tahun dulu ya, teman-teman, ya. Nah, di sini ada namanya fungsi drill down. Jadi ketika teman-teman lakukan, nah ini dihidupkan, artinya drill mode is on ya. Jadi ketika teman-teman klik tahunnya, nah dia masuk ke kuartal. Jadi kuartal 4, 1, 2, 3. Jadi kuartal 1, 2, 3-nya nggak ada, hanya ada kuartal 4. Kita klik kuartal 4-nya. Nah, dia masuk ke bulan. Ya, jadi hanya ada bulan Oktober. Ya, karena datanya kredit kurang, kurang lengkap ya. Jadi yang hanya muncul bulan Oktober saja. Coba klik bulan Oktobernya. Nah, harinya adalah hari Senin ya. Coba kita tambahkan tanggal. Oke. Nah, tanggalnya adalah 24 2000. Oke, tanggalnya hari kuartal INTSK waktu ya. 2008 4 Oktober 2000 tunggu. 4 Oktober Senin. Ya, Senin semua ini. Ini tanggal 13, yang satunya tanggal 20. Ya, 4 itu apa ya? Coba kita lihat format tanggalnya di sini ya. Waktu. Oke, tahun, kuartal, tanggal harusnya 1, 2, 3 dia. Ini coba kita drill update dulu. Oke, Oktober, dari Oktober kita masuk ke tahun, INT, bulan, tanggal, hari. Kita hapus tanggalnya, jadi hari dia.
Kita hapus harinya, kita ambil tanggalnya saja. Oke, kita hidupkan. Nah, oke, berarti tanggal 20 dan tanggal 13 begitu. Ya. Terus kalau kita masukkan harinya, coba hari Senin. Nah, ini baru mau dia urut. Ya. Ya. Nah, tapi sayangnya kurang variatif ya ininya ya, datanya ya. Nah, jadi perbedaannya visualisasi data yang ada di Power BI atau di apa namanya OLAP ya, Online Transaction Processing toolsnya, itu perbedaannya salah satunya yang seperti ini teman-teman. Jadi ketika kita mau melihat tahun 2008 nih dapatnya total jualannya sekian, saya mau lihat di bulan apa aja sih banyak dapat jualan gitu misalnya, itu bisa kita klik jadi masuk ke istilahnya seperti drill down ya. Oh, ini dia yang di bulan 4. Nah, kita lihat lagi. Oh, di bulan Oktober. Sorry, tadi di kuartal 4. Oh, ternyata di bulan Oktober. Di bulan Oktober, oh di tanggal 20 begitu. Nah, tapi kalau datanya banyak, nah itu enak kita lihatnya ya. Nah, coba kita tidak berdasarkan apa namanya, kita tambahkan lagi satu, itu adalah metrik. Coba di sini kita tambahkan metrik lagi satu. Nah, sorry, tabel aja deh ya. Tabel. Nah, tabelnya oke, jadi tabelnya isinya kolom jumlah pembelian ya berdasarkan misalnya produknya, nama produk. Nah, nanti akan terlihat di sini ya. Jadi jumlah pembeliannya sekian. Jadi kalau kita klik misalnya salah satu ini, nah dia nanti akan terlihat di sini ya. Totalnya berapa. Jadi yang di highlight berapa, total jualnya berapa. Begitu ya. Jadi kita bisa tahu juga jumlahnya berapa beserta langsung apa namanya totalnya itu berapa. Nah, ini kalau kita matikan, nah kita bawa ke sini jadi total jualnya aja yang terlihat. Jadi ketimun. Nah, ketimun ini banyak sebenarnya. Tapi jualnya cuma dapat sekian. Ya, 292.000 begitu ya. Nah, misalnya susu. Nah, jadi kita bisa lihat seberapa sih ininya apa namanya sumbangsinya untuk total jualan kita selama setahun dari masing-masing produk yang ada gitu. Nah, untuk sederhananya seperti itu ya. Jadi nanti mungkin saya benahi dulu datanya sehingga nanti bisa lebih bervariasi hasil dari visualisasi datanya ya. Jadi keunggulannya dia bisa terintegrasi. Kalau Excel nggak akan mungkin bisa seperti ini ya. Jadi ketika kita klik di sini, dia memunculkan di sini berapa yang dia jual ya, hasilnya dari apa namanya produknya itu dan berapa totalnya. Terus juga nggak bisa kita melakukan drill down seperti ini ya, dan juga drill up. Jadi itu kelebihannya dari bisnis intelijen ya. Jadi kita bisa mendetail tahu bagaimana sih keadaan sebenarnya terhadap apa namanya posisi perusahaan kita, baik itu dari sisi penjualan, keuangan atau apapun yang memang kita ingin ketahui datanya begitu. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Udah cukup lama saya cuap-cuap dari tadi. Ada? Belum? Nah, kalau belum gimana, ada yang mau bertanya? Mungkin baru memahami aja sih, Pak. Oke. Soalnya banyak kan dari tadi. Iya. Mohon maaf. Oke ya, nanti mungkin bisa sambil teman-teman pelajari di videonya ya. Jadi sambil di
review ulang atau dilihat lagi di videonya, sehingga nanti teman-teman bisa juga paham bagaimana tadi buat tabel fakta, terus bagaimana nanti buat koneksikan ke Power BI-nya begitu ya. Oke, kalau memang belum ada yang ditanyakan, mungkin saya akhiri dulu pertemuannya sampai di sini. Nah, untuk minggu depan kita lanjutkan ini ya, sambil saya membenahi datanya juga, karena datanya masih kurang lengkap. Otomatis kalau datanya saya benahi, nanti akan saya masukkan ulang ke data warehouse. Tapi itu nanti pada saat perkuliahan tidak saya coba untuk memasukkan data ulangnya ya, tapi langsung saya melakukan visualisasi datanya. Gimana caranya membuat dashboard yang menurut saya baik gitu ya, karena baik itu menurutnya orang versinya berbeda-beda, terus enak dipandangnya juga berbeda-beda begitu ya. Oke, kalau memang cukup saya akhiri teman-teman sampai di sini. Terima kasih yang sudah mengikuti. Apa namanya, kalau untuk tugas sih nggak ada, cuma nanti mungkin bisa dicoba buat sendiri untuk tabel faktanya dan untuk install Power BI-nya dan juga koneksikan ke database-nya atau MySQL-nya. Oke ya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah hadir dan juga meluangkan waktunya untuk pertemuan hari ini. Pertemuan kita untuk minggu depan itu membahas mengenai Power BI ya, sehingga nanti mohon sudah menginstal walaupun saya tidak tahu ya, sehingga teman-teman juga bisa ngikutin, karena nanti tugas akhirnya adalah berupa project ya, yang nanti harus divisualisasikan datanya. Nah, projectnya itu lanjutannya dari UTS kemarin. Kalau UTS kemarin teman-teman kan sudah membuat bentuk data warehouse-nya ya, gitu. Nah, selanjutnya nanti dari sana teman-teman akan membuat melakukan ekstrak ke dalam Pentaho-nya, dan juga nanti hasil akhirnya adalah berupa visualisasi data menggunakan Power BI begitu ya. Jadi mohon diikuti juga materinya di rumah ya. Kalau ada yang mungkin kurang bisa dipahami, bisa teman-teman diskusikan dengan saya pada saat perkuliahan, ataupun nanti mau ketemu dengan saya boleh, tapi nyarinya dari jam 8 sampai jam 4. Kalau hari Selasa itu ada kelas malam kebetulan. Nah, itu bisa sampai malam. Oke ya. Baik, terima kasih. Ya. Sebelumnya gini, mohon maaf saya telat tadi karena ada beberapa meeting di tempat kerja. Untuk absensinya gimana? Oke. Coba nanti di WA NIM-nya ya. Jadi biar bisa saya benahi di absennya. Baik, Pak. Oke, baik. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan teman-teman? Belum ada, Pak. Oke, baik. Kalau belum ada Videonya, Pak. ya. Kalau belum ada, terima kasih. Saya ucapkan selamat malam. Nanti ditunggu videonya hari ini ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak.